Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jahat dan Tidak Setia. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 12 ayat 38b dan 39. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi pada mereka tidak akan diberikan tanda Nabi Yunus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pewartaan gereja pada hari ini bicara tentang tuntutan beberapa ahli Taurat dan orang Farisi agar Yesus menunjukkan kepada mereka suatu tanda. Sebenarnya apa toh yang sedang mereka inginkan? Mereka ingin agar Yesus bisa menunjukkan legitimasinya sebagai seorang nabi atau utusan Allah yang selalu mereka pertanyakan. Meskipun Yesus telah menarik perhatian banyak orang, ia menjadi daya tarik yang kuat, yang sanggup mengumpulkan banyak orang-orang Yahudi. Ia telah mengerjakan banyak perbuatan baik dan membuat banyak mujizat. Namun, itu semua belum cukup meyakinkan mereka tentang siapa Yesus sebenarnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyebut mereka angkatan yang jahat dan tidak setia. Mereka berbeda dengan orang-orang Niniwe yang segera bertobat ketika Yunus mewartakan pertobatan. Tetapi orang-orang itu bergeming, tidak mau menerima Yesus, sekalipun ia dan Yohanes Pembaptis sudah berseru, "Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat." Saudara-saudari terkasih, kalau orang-orang Niniwe mau mendengarkan Yunus dan mereka bertobat, tetapi orang-orang ini tidak, Yesus berfirman kepada mereka bahwa dirinya lebih besar daripada Yunus yang karismatik di antara orang-orang Niniwe. Firman-Nya, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Ia menambahkan, pada waktu penghakiman,
Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghakiminya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmah Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Salomo disebut sebagai raja yang memohon nikmat dan kebijaksanaan kepada Yahweh. Namun, Yesus lebih besar daripadanya, sebab dia adalah sang kebijaksanaan itu sendiri. Salomo menantikan kebijaksanaan dari Yahweh, dan kebijaksanaan itu berdiri tepat di hadapan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dan ternyata tidak paham sejarah. Mereka gagal menemukan pesan utama bahwa Yesuslah tanda yang sudah dihadirkan Allah dari surga. Karena mereka jahat dan tidak setia pada kehendak Yahweh, sehingga mereka tidak mau dan tidak bisa mengenali Yesus dengan benar. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus berfirman hari ini, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda Nabi Yunus. Dalam refleksiku, aku terpanah pada kata-kata yang jahat dan tidak setia yang dilabelikan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Hal ini sungguh mengejutkan dan menghentak nalarku. Bukankah mereka ini adalah orang-orang cerdik, pandai, dan dianggap bijaksana di antara bangsa Yahudi? Mereka menjadi pemuka yang dianggap saleh dan sudah sangat katam dan menguasai hukum Taurat dan menjadi tokoh panutan serta teladan bagi orang Yahudi kebanyakan. Mengapa Yesus menyebut mereka sebagai orang yang jahat dan tidak setia? Tuhan Yesus mengatakan hal ini ketika berdoa kepada Bapaknya seperti ini. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Matius bab 11 ayat 25. Orang Farisi dan ahli Taurat menganggap dirinya berada di atas orang kebanyakan. Jadi mereka tidak mau Yesus melangkahi mereka dalam hal pengetahuan dan pengaruh. Sayangnya, mereka mewarisi apa yang dikatakan oleh Nabi Yehiskiel. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak melihat. Mereka bertelinga, tetapi tidak mendengar. Saudara-saudari terkasih, Yesus menyebut mereka jahat sebab mereka adalah orang-orang munafik yang katanya paham firman, tetapi menjadi penghalang bagi orang yang ingin menemukan kebenaran firman. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengecam mereka dan berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga
di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. Matius bab 23 ayat 13. Tuhan Yesus juga menyebut mereka sebagai orang tidak setia, sebab mereka lebih mementingkan kemegahan dan kehormatan mereka sendiri. Tetapi semuanya itu hanya tipu-tipu supaya disebut salah. Inilah orang-orang yang sok suci, tetapi pembohong besar. Firman Yesus, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang di sebelah luarnya bersih tampaknya, tetapi yang di sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis korban. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk belajar dua hal. Jangan hidup dalam kemunafikan. Hiduplah sederhana dalam kepercayaan penuh kepada Allah yang mencintai seperti orang-orang Niniwe yang segera bertobat dan taat kepada kehendak Tuhan agar beroleh selamat. Allah memanggil kita bukan untuk mencari tanda, tetapi supaya percaya kepada Yesus dan bertobat. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku percaya bahwa Yesuslah tanda dari surga yang diutus oleh Bapa bagiku? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih karena melalui putramu kami diingatkan untuk setia kepadanya dan percaya bahwa dialah anak-Mu yang Kau utus ke dalam dunia. Terpujilah Engkau, ya Bapa, dalam Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.